Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi PPKN untuk bab yang pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk materi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama nanti ada Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa, kemudian nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Kata dasar berarti alas atau fondasi atau pokok atau alasan dari suatu pendapat, ajaran, aturan, asas. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang sifatnya mendasar sehingga menjadi motivator dalam penyelenggaraan bernegara Indonesia. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasarnya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi negara yang menjadi dasar nilai norma bagi negara dan rakyatnya untuk mengatur penyelenggaraan negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama peraturan dan perundang-undangan, termasuk proses reformasi di segala bidang harus berdasarkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli filsafat hukum, dia menyatakan bahwa dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar atau ground norm. Dari suatu negara disebut dengan norma fundamental. Fundamental negara atau Staat fundamental norm, tingkatan yang lebih rendah dari ground norm, norma-norma hukum yang bertingkat membentuk hierarkis. Jadi setelah ada dasar negara yang disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu ada aturan-aturan atau tingkatan peraturan di bawah seperti peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila sebagai sumber dasar negara mengandung arti yang pertama merupakan sumber dan segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kemudian meliputi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 45 bagi penyelenggara negara dan para pelaksanakan pemerintah. Nah, itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjutkan, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan satu kesatuan rangkaian yang luhur yang membentuk suatu wawasan menyeluruh terhadap suatu kehidupan seseorang, masyarakat, atau bangsa. Nilai-nilai luhur itu sendiri merupakan suatu tolok ukur kebaikan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti keinginan untuk mencapai cita-cita atau kehidupan yang lebih baik pula dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri sendiri maupun interaksi antar manusia dalam masyarakat
serta alam sekitarnya. Nah, di situ adalah maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, kemudian yang keempat sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara antara lain dipergunakan sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintah negara. Pengaturan penyelenggaraan pemerintah negara ini dilaksanakan dengan hukum, yaitu dengan peraturan perundang-undangan Pancasila. Menurut ketetapan MPR nomor 3, MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Sedangkan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain adalah Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, meliputi berbagai bidang kehidupan. Pancasila selain dasar negara dan pandangan hidup berbangsa berfungsi pula sebagai ideologi nasional. Nah, apa artinya? Sebagai ideologi nasional artinya adalah Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Ini adalah nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi nilai-nilai yang terkandung ini terdapat di dalam sila kelima Pancasila. Kita akan jelaskan yang pertama nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja? Contohnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, menghormati bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah hanya beberapa contoh ya. Contoh sila kedua yaitu mengaku persamaan derajat, persamaan hak, kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tepos liro atau toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga di sini adalah nilai yang terkandung antara lain rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian cinta tanah air dan bangsa, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian nilai yang terkandung di sila keempat, ini contohnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat, kemudian dengan itikat baik menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah, kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung di sila kelima antara lain bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemborosan, kemudian tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai yang terkandung di dalam dasar negara Pancasila. Cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.